Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tryout ASPD yang telah kita laksanakan kemarin ya. Langsung saja soal yang pertama. Di sini diketahui bahwa Arif dan Budi mendaki Gunung Fuji di Jepang. Suhu udara di pos pemberangkatan adalah 18 derajat Celcius, sedangkan suhu udara di puncak adalah negatif 5 derajat Celcius. Selisih suhu udara di pos pemberangkatan dan di puncak adalah, nah berarti kita cari selisihnya. Selisih itu berarti dikurangi ya. Nah, suhu di pemberangkatan berapa tadi? 18 derajat Celcius. Tinggal kita tulis saja di sini selisihnya, maka 18 derajat Celcius dikurangi di puncaknya berapa? Negatif 5. Yuk, berarti ini karena negatif-negatif jadi positif. Berarti jadi ditambah 5 derajat. Berapa hasilnya 18 tambah 5? 23 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Nomor 2. Seorang pemborong mendapat proyek membangun stadion olahraga. Stadion tersebut akan diresmikan 305 hari lagi, sehingga 5 hari sebelum peresmian, pembangunan stadion tersebut harus sudah selesai. Agar bisa selesai tepat waktu, pemborong itu mempekerjakan 40 pekerja. Tetapi setelah mereka bekerja 80 hari, pekerjaan terhenti selama 20 hari karena terjadi musibah banjir. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, tambahan pekerja yang harus ditambahkan adalah, nah bagaimana kalau soal ini? Soal ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai, tapi ini ada tingkatannya ya, bertingkat. Jadi coba kita bedah satu-satu kalimatnya malah. Yuk. Stadion tersebut akan diresmikan 305 hari lagi, sehingga 5 hari sebelum peresmian pembangunan stadion itu harus selesai. Berarti kalau 5 hari sebelumnya kan targetnya adalah 300 hari ya untuk membangun stadion itu. Harinya adalah 300. Kemudian kerjanya berapa? Jadi kita harus buat tabel seperti ini. Nah, pekerjanya tadi 40 pekerja. Nah, 300 hari oleh 40 kerja. Tetapi setelah mereka bekerja 80 hari, pekerjaan terhenti. Berarti sudah berlangsung selama berapa hari? 300 dikurangi 80 hari. Berarti telah berlangsung 80 hari ya. Berarti 300 kurangi 80 adalah 220. Dikerjakan oleh 40 pekerja. Nah, sekarang pekerjaan terhenti selama 20 hari karena terjadi musibah banjir. Nah, berarti berkurang lagi kan harinya menjadi 200 hari. Ya kan? 220 dikurangi 20 kan 200. Nah, sekarang berapa pekerjanya kalau misalkan harinya tinggal 200 hari gitu. Nah, caranya ini kita perhatikan yang saya kotak ini. Nah, ini tinggal dikalikan saja. 220 dikalikan 40 berapa? 8.800 sama 200 dikalikan X adalah 200. Maka X-nya berapa? 800 dibagi 200. Coret-coret 88 bagi 2 44. Berarti pekerjanya adalah 4. Nah, yang ditanyakan tambahan pekerja. Nah, berarti tambahannya berapa? Tadi awalnya 40, sekarang menjadi 44. Tentu saja jawabannya adalah 4 ya. 4 orang. Karena 40 tambah 4 kan 44. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari 8 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5
per 16 pangkat 3 adalah, nah kalau kalian menemukan soal seperti ini, kita harus menyederhanakan dulu. Nah, menyederhanakan artinya kita cari bilangan pokoknya. 8 ini itu kan bilangan pokoknya adalah 2 ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 ya, berarti 8 dipangkatkan 3, berarti ini dipangkatkan 3 lagi. Dikali, sekarang 4 itu kan bilangan pokoknya juga 2 ya, 2 pangkat berapa hasilnya 4? 2 pangkat 2. Oke. Dipangkatkan lagi, ini 5. Nah, per 16 pangkat 3, bilangan pokok dari 16 juga 2. 2 pangkat berapa hasilnya 16? 2 pangkat 4. Kalau bisa ini dihafalkan ya, harus ada di luar kepala supaya mudah. Ini kemudian dipangkatkan 3 lagi. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. Nah, kalau berada di dalam kurung dan di luar kurung ini berarti pangkatnya diapakan? Dikalikan ya. Ya, berarti mana ini? 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkatnya. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 kali 3, 9. Kemudian yang ini 2 kali 5 itu 10. Berarti dikali 2 pangkat 10. Per yang bawah 2 pangkat 4 kali 3. 12. Berarti 2 pangkat 12. Nah, sekarang ini kan perkalian, bilangan pokoknya udah sama. Berarti tinggal kalau perkalian itu nanti dijumlahkan pangkatnya. Berarti 2-nya tetap sama 2, tinggal 9 ditambah 10 per 2 pangkat 12. 9 tambah 10 berapa? 2 pangkat 9. 9 tambah 10 ya. Per 2 pangkat 12. Nah, kalau dibagi, maka pangkatnya, kalau bilangan pokoknya udah sama, ya kan, pangkatnya tinggal dikurangi, yaitu 2, maaf, sebentar, kecoret ini tadi, saya hapus dulu ya. Ya, berapa? 2 pangkat 19 dibagi 2 pangkat 12? Mana nih? Berarti 2 pangkat 19 kurangi 12 itu adalah 7. Hasilnya adalah 2 pangkat 7, yaitu yang B ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal nomor 5. Herman membeli 2 dus jus mangga dengan harga Rp120.000. Tiap dus berisi 6 botol. Agar Herman mendapat keuntungan 15%, maka harga jual jus per botol adalah, nah ini adalah bab aritmatika sosial. Coba kita telah satu-satu ya. 2 dus jus mangga harganya 120.000 ya kan? 2 dus jus itu harganya 120. Tiap dus berisi 6 botol. Maka kalau misalkan tadi 2 dus itu 120, maka untuk 1 dus jusnya berapa? Tinggal 120.000 kita bagi 2, berarti 1 dus jusnya harganya Rp60.000. Nah, tiap dus berisi 6 botol. Berarti 1 botolnya berapa? Tadi 1 dus itu harganya Rp60.000. Kemudian dalam 1 dus ada 6 botol. Berarti 1 botolnya adalah Rp60.000 dibagi 6. Berapa? Rp10.000 ya kan? Nah, sekarang agar Herman mendapat keuntungan 15%, maka harga jual jus per botolnya berapa? Nah, berarti kita cari untungnya dulu. Untung dari 15% dikalikan harga ini tadi, harga pembelian tadi adalah 10.000 ya. Berarti 15% itu sama dengan 15 per 100 dikali 10.000. Berapa ini? 10.000 bagi 100. Coret ini ya, 2. Berarti 15 kali 100 berapa? 1.500. Untungnya
adalah 1.500. Nah, sekarang yang ditanyakan harga jual jus per botol. Nah, berarti kan tinggal harga jual ditambah, harga jualnya adalah harga beli ditambah untung ya. Untungnya. Harga belinya tadi 10.000, kemudian untungnya 1.500. Berarti berapa 10.000 tambah 1.500? 11.500. Ada nggak 11.500? Ada yang A. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Soal nomor 4. Hasil dari akar 200 ditambah akar 50 dikurangi akar 8 adalah berapa? Nah, untuk mencari hasil dari soal ini, kita harus faktorkan dulu satu per satu. Akar 200 itu berapa kali berapa, yang salah satunya bisa diakar, dan hasilnya 200 gitu. Yaitu 100 dikali 2 ya. Nanti kan 100 bisa diakar. Kemudian kalau 50 berarti berapa? 25 kali 2 ya. Kemudian dikurangi akar 8. Akar 8 tuh berapa kali berapa yang hasilnya 8, tapi salah satunya dari dua bilangan yang diakar tadi bisa diakar. Berapa? 4 kali 2, ya kan? 4 kali 2 kan hasilnya 8. Pokoknya konsepnya gitulah. Yuk, kita sederhanakan akar 100 kalikan akar 2 ditambah akar 25 dikali akar 2 dikurangi akar 4 dikali akar 2. Ya, berarti hasil penyederhanaannya berapa ini? Akar 100 itu 10. 10 kali akar 2 adalah 10 akar 2. Ditambah akar 25 itu 5 kali akar 2, 5 akar 2. Kemudian dikurangi akar 4 itu berapa? 2. 2 kali akar 2 ya 2 akar 2. Nah, karena ini sama akar 2, akar 2, akar 2, berarti bisa kita sederhanakan lagi. Jadi, berapa? 10 akar 2 tambah 5 akar 2, 15 akar 2. Dikurangi 2 akar 2. Berapa 15 akar 2 kurangi 2 akar 2? 13 akar 2. Ada nggak di sini 13 akar 2? Ada ya, jawabannya adalah yang C. Gitu. Lanjut ke soal nomor 5. Herman membeli 2 dus jus mangga dengan harga Rp120.000. Tiap dus berisi 6 botol. Agar Herman mendapat keuntungan 15%, maka harga jual jus per botol adalah, nah ini adalah bab aritmatika sosial. Coba kita telah satu-satu ya. 2 dus jus mangga harganya 120.000 ya kan? 2 dus jus itu harganya 120. Tiap dus berisi 6 botol. Maka kalau misalkan tadi 2 dus itu 120, maka untuk satu dus jusnya berapa? Tinggal 120.000 kita bagi 2, berarti satu dus jusnya harganya Rp60.000. Nah, tiap dus berisi 6 botol. Berarti satu botolnya berapa? Tadi satu dus itu harganya 60.000. Kemudian dalam satu dus ada 6 botol. Berarti satu botolnya adalah 60.000 dibagi 6. Berapa? 10.000 ya kan? Nah, sekarang agar Herman mendapat keuntungan 15%, maka harga jual jus per botolnya berapa? Nah, berarti kita cari untungnya dulu. Untung dari 15% dikalikan harga ini tadi, harga pembelian tadi adalah 10.000 ya. Berarti 15% itu sama dengan 15 per 100 dikali 10.000. Berapa ini? 10.000 bagi 100. Coret ini ya, 2. Berarti 15 kali 100 berapa? 1.500. Untungnya adalah 1.500. Nah, sekarang yang ditanyakan harga jual jus per botol. Nah, berarti kan tinggal harga jual ditambah
harga jualnya adalah harga beli ditambah untung ya. Untungnya. Harga belinya tadi 10.000, kemudian untungnya 1.500. Berarti berapa 10.000 tambah 1.500? 11.500. Ada nggak 11.500? Ada yang A. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini merupakan suatu barisan atau deret. Nah ya, dulu waktu kelas 8 pernah kita pelajari bersama. Di sini yang pertama atau A-nya, bisa kita sebut A ya, itu 1. Kemudian yang kedua, ini ada berapa bulatan? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti ini 1, 5, terus kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Nah, kita lihat polanya ya. 1 ke 5 itu tambah 4. 5 ke 9 itu juga tambah 4. 9 ke 13 juga tambah 4. Maka ini adalah barisan apa? Barisan aritmetika. Barisan aritmatika. Nah, untuk barisan aritmatika itu rumusnya masih ingat tidak? Rumus barisan aritmatika. Ya. UN sama ini pulpennya agak error. Ya. UN mana nih? UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. Gitu ya. Dikalikan B. Maka kalau ditanyakan banyak bulatan pada bola ke-12, maka adalah U12-nya. U12-nya sama dengan A-nya berapa tadi? A adalah suku pertama, yaitu ada 1 bulatan, berarti A-nya 1. Ditambah N-nya berapa yang tadi? 12 yang ditanyakan. Berarti 12 dikurangi 1. Ya. 12 dikurangi 1 kali bedanya berapa? Tadi tambah 4, tambah 4, tambah 4 ya. Berarti bedanya adalah positif 4. Yuk, tinggal kita operasikan. 1 ditambah 12 kurangi 1 yaitu 11. 12 dikurangi 1 adalah 11. 11 dikali 4 yaitu 44. Ya, berarti 1 ditambah 44 yaitu 45. Jadi suku ke-12-nya adalah 45. Jawabannya yaitu yang D. Gitu ya.